Seorang pria mengalami sesuatu yang aneh. Perutnya membesar dan terus membesar seiring waktu, mirip wanita yang hamil. Semakin hari, perut yang membesar itu terasa semakin berat, hingga ia tidak bisa apa-apa selain hanya duduk dan berbaring. Belakangan, ketika diperiksa dokter, di dalam perut pria itu terdapat batu besar dengan berat mencapai 10 kilogram. Bagaimana batu besar itu bisa berada di dalam perut seorang pria? Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Rukma adalah pria berusia 50-an dengan badan tergolong gemuk. Seperti rata-rata pria gemuk lain, perut Rukma pun membuncit, apalagi dia memang tidak pernah olahraga apalagi nge-gym. Namun perut buncit itu sepertinya tidak dianggap masalah bagi Rukma. Ia tetap suka makan, dan tetap tidak pernah olahraga. Salah satu kebiasaan favoritnya adalah duduk-duduk di pinggir jalan depan rumah, memandangi orang-orang yang lewat. Rukma memiliki istri yang juga relatif gemuk, dan mereka telah memiliki 5 anak. Seorang istri dan 5 anak di dalam rumah yang relatif sempit mungkin menyebabkan Rukma sumpek dan tidak betah di dalam rumah. Karenanya, dia lebih suka berada di luar rumah, duduk-duduk di pinggir jalan depan rumahnya, memandangi para tetangga yang kebetulan lewat. Hobi Rukma terkait hal itu sudah terkenal di antara para tetangga, dan banyak orang merasa risih serta terganggu. Pertama, Rukma suka duduk di pinggir jalan depan rumah, bukan di teras rumahnya sendiri, sehingga secara tak langsung sebenarnya mengganggu orang-orang yang lewat. Kedua, Rukma sering tidak mengenakan baju, sehingga perutnya yang buncit terekspos dengan jelas dan hal itu membuat banyak orang risih, khususnya para wanita. Rukma tipe orang kuno yang menganggap perut buncit sebagai bukti kemakmuran. Jadi dia sepertinya suka memamerkan perut buncitnya biar dianggap orang makmur atau kaya. Ketiga, yang paling membuat banyak orang risih adalah kebiasaan Rukma yang suka bergosip atau bergibah membicarakan para tetangganya. Kebiasaan itu sudah terkenal di kalangan para tetangga, karena bisa dibilang semua orang sudah jadi korban mulutnya yang doyan bergibah. Saat berbicara dengan si A misalnya, Rukma akan membicarakan si B. Saat ngobrol dengan si B, Rukma akan membahas si C. Ketika duduk bersama si C, Rukma mengobrolkan si D, dan seterusnya. Jadi semua orang di lingkungannya pernah jadi korban gibah Rukma. Bahkan mereka menganggap Rukma suka mengadu domba antar tetangga. Sudah beberapa kali ada kejadian tetangga bertengkar, dan ketika diusut akar masalahnya, ketahuan kalau masalah itu berawal dari omongan Rukma. Hal itu menjadikan banyak orang merasa risih sekaligus jijik. Risih, karena Rukma suka duduk di pinggir jalan dengan telanjang dada hingga perut buncitnya mengganggu pemandangan. Dan jijik karena Rukma adalah laki-laki tapi doyan bergosip dan menjadi tukang gibah tetangga. Yang jadi masalah, Rukma juga sosok yang tahu menjilat orang lain, dengan omongan yang meyakinkan. Saat mengobrol dengannya, orang cenderung akan percaya omongan Rukma, terlepas apapun yang dibicarakan. Hal itulah yang menjadikan satu tetangga bisa membenci tetangga yang lain, bahkan sampai ribut, gara-gara omongan Rukma. Jadi meski sebagian tetangga sudah ada yang paham tabiat Rukma, selalu ada korban baru yang termakan omongan Rukma. Sampai suatu hari, ada sesuatu yang aneh terjadi pada Rukma. Seperti biasa, dia suka duduk-duduk di pinggir jalan dengan perut buncit yang sengaja dipamerkan. Namun, beberapa orang menyadari kalau perut Rukma sepertinya makin besar atau semakin membuncit. Mula-mula mereka menganggap itu hal alami, mungkin karena Rukma memang doyan makan, sehingga perutnya kian buncit. Tapi makin hari, perut buncit Rukma makin tampak tidak normal, karena lebih mirip perut orang yang hamil. Kenyataannya, Rukma sendiri menyadari ada yang tidak beres pada perutnya. Rukma memang menyadari kalau perut buncitnya terasa berat, bahkan membuat ia mudah lelah. Namun akhir-akhir ini ia merasakan perutnya makin membuncit dan makin berat. Rukma juga menyadari kalau perutnya makin membesar dalam hitungan waktu yang relatif singkat, sehingga ia juga merasakan perbedaannya. Suatu pagi,
Rukma bahkan merasa kesulitan untuk bangkit dari tempat tidur gara-gara perutnya yang kian membesar. Istri dan dua anaknya sampai susah payah mendudukkan tubuh Rukma di tempat tidur. Ketika akhirnya bisa bangkit, Rukma terduduk di tempat tidur, kali ini kesulitan untuk berdiri. Perutnya terasa berat sekali. Ia merasa tak mampu bangkit berdiri, apalagi melangkah ke kamar mandi, apalagi berangkat kerja. Itu menjadi hari pertama Rukma ketika akhirnya ia tidak bisa kemana-mana, karena keberatan perutnya sendiri. Akhirnya kegiatan Rukma sehari-hari hanya di tempat tidur, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara perutnya terus membesar, dan Rukma merasa semakin berat. Ada tetangga yang menyarankan agar Rukma berpuasa, untuk mengurangi makanan yang masuk ke tubuhnya. Rukma mematuhi saran itu, dan ia berpuasa serta mengurangi makanannya. Namun sampai seminggu ia berpuasa, perutnya bukan mengempis tapi terus membesar. Makin hari, perut Rukma jadi mirip perut ibu hamil yang telah mengandung 9 bulan. Sampai suatu ketika, Rukma khawatir perutnya akan meledak, karena terus membesar dan terus membesar. Ia lalu meminta istrinya untuk memanggil dokter, karena ia tidak bisa kemana-mana. Seorang dokter lalu datang, memeriksa perut Rukma, dan ia menyatakan kalau Rukma perlu dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pemeriksaan yang lebih akurat. Dengan bantuan dokter tersebut, Rukma kemudian dibawa ke rumah sakit, menggunakan ambulans. Butuh beberapa orang untuk dapat mengangkut tubuh Rukma dari tempat tidurnya ke ambulans, lalu dari ambulans ke brancar di rumah sakit. Waktu itu, Rukma merasa mau pingsan akibat beban berat di perutnya, dan dia hanya pasrah ketika dibawa ke sana kemari untuk pemeriksaan di rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa di perut Rukma ada sebuah batu berukuran besar. Semula mereka mengira itu tumor. Namun setelah pemeriksaan lebih cermat, mereka mendapati bahwa yang terdapat di dalam perut Rukma bukan tumor melainkan batu. Tindakan medis pun dilakukan untuk mengeluarkan batu itu dari perut Rukma. Singkat cerita, para dokter berhasil mengeluarkan batu yang selama ini ada di dalam perut Rukma, dan mereka benar-benar tercengang. Bukan hanya tercengang karena mendapati batu berukuran besar bisa ada di dalam perut, tapi juga tercengang karena mendapati berat batu itu mencapai 10 kilogram. Yang aneh, dan yang semakin membuat mereka tercengang, batu yang dikeluarkan dari perut Rukma mirip batu yang ada di alam, berwarna hitam, dan ditumbuhi lumut serta jamur. Bagaimana bisa batu sebesar dan seberat itu berada di dalam perut Rukma? Pertanyaan itu tak pernah terjawab. Dokter-dokter tak bisa memberikan alasan medis yang pasti, sementara Rukma sendiri seperti orang linglung saat ditanya soal itu. Ia tidak tahu bagaimana bisa ada sebuah batu besar di dalam perutnya, karena selama ini ia mengira perutnya membuncit karena doyan makan. Kabar soal batu besar di dalam perut Rukma itu lalu menyebar dari mulut ke mulut, dan jadi bahan pembicaraan antar tetangga di kampung Rukma. Mereka sama-sama bingung bagaimana bisa sebuah batu besar ada di dalam perut Rukma. Namun kemudian muncul omongan yang mengatakan kalau Rukma mungkin terkena santet akibat perbuatan buruknya selama ini. Banyak orang yang sama-sama tahu kelakuan buruk Rukma yang senang mengadu domba tetangga lewat kebiasaannya berghibah. Bisa jadi ada orang yang sakit hati akibat hal itu, lalu menyantet Rukma hingga perutnya terisi batu. Bagi warga di kampung Rukma, penjelasan itu terdengar masuk akal. Pertama karena Rukma memang punya kebiasaan buruk yaitu berghibah yang menimbulkan masalah di antara tetangga. Dan kedua karena dia suka memamerkan perut buncitnya di pinggir jalan hingga membuat orang-orang risih. Karenanya, banyak orang juga berharap agar musibah berbentuk batu besar di dalam perut itu membuat Rukma mulai menyadari keburukannya selama ini, dan tidak lagi hobi berghibah mengadu domba tetangga. Selain itu, mereka juga berharap Rukma sekarang akan malu untuk memamer-mamerkan perut buncitnya yang bikin risih banyak orang. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.